persiapan bos. Persiapan bos mau ke sekolah sudah. Kita ambil videonya sembunyi karena orangnya tidak suka. Apa dicari? Aduh, wahnya ini yang cantik betul kok dipakai beda. Di sana dia main abu. Jangan lagi aku main abu. Nanti kalau sudah daftar pai-pai kau dan barang. Bedak. Andam tangan sadis. Pagi-pagi. Wahyu. Lihat itu Epin sudah. Hei, 1.000 saya ini. Wah. Juga. Aneh. Harus miring ya. Ini setiap hari jalannya miring. Saya tidak tahu mengerti motor harus. Ini motor tidak pantas masuk di SMK Pancasila karena di depan jalan umum tempat tilang. Tapi Tuhan tolong, semoga bisa sampai dengan baik. Ya, jadi cerita tentang Abraham part 3. Kemarin part 2 ya. Sini. Part 3. Ini kita sambung cerita itu hari. Dia dia dari TK sampai di SD. Tidak. SD Marsudirini. Dari TK Marsudirini menuju ke SD Marsudirini. Jadi sekarang kita dengar hanya dia punya motor yang bunyi ini, teman-teman. Itu motor tahu taruh apa di knalpot dan bisa bunyi seperti itu. Dan ceritanya setelah dia masuk di SD Marsudirini, nakal juga. Kadang-kadang dia masuk di bawah meja, dia ambil lidi, dia ganggu teman punya kaki. Kalau tidak, dia lempar papan tulis. Menurut gurunya jelaskan kepada kami orang tua seperti itu. Jadi juga pernah mereka kasih berlutut sama dia. Demi anak ini dengan berbagai upaya untuk dia bisa berubah, bisa bertobat, bisa punya kesadaran. Akhirnya pas mau naik kelas 2 naik tapi setelah itu dari kelas 2 ke kelas 3 persoalan berat dan hampir tidak naik. Dari kelas 3 ke kelas 4 juga terpaksa pindah sekolah karena
ya boleh bilang dia tidak mampu di sekolah Marsudiri ini, SD Marsudiri karena aturannya ketat sekali. Bukan aturannya ketat sekali, tapi memang suster juga sudah kepala sakit. Jadi saya kasih pindah dia di SDK di dekat depan Karitas. Dan di sana juga dia di kelas 3. Setelah dengan perjuangan naik ke kelas 4, itu karena penuh perjuangan naik ke kelas 4. Dan di kelas 4 itu saya minta gurunya untuk kasih kursus ya. Untuk kasih kursusnya di rumah. Tapi kalau gurunya datang, kursus ini apa nih? Les sore untuk bisa membaca. Tapi kalau gurunya datang, waktu itu gurunya adalah Ibu Titi Astin kalau tidak salah, orang Jawa yang kawin orang Sumba. Kalau gurunya datang setiap minggu, karena 1 bulan itu mungkin bayar 400 atau 300, itu hanya demi anak ini bisa tahu baca dan macam-macam, tahu menghitung. Akhirnya kalau tiap minggu gurunya datang, karena sepakat tiap minggu, pertama bulan pertama dia ikut, bulan kedua dia mau ikut lagi. Dan karena dia takut bapaknya, karena waktu itu setiap minggu bapak ada, dia sengaja buang air besar, atau kalau bahasa kasarnya kita bilang berak ya. Sampai di sana dikunci WC, tapi ternyata dia bukan buang air besar, tapi ternyata dia duduk di WC dan menunggu gurunya jamnya supaya cepat pulang baru dia keluar. Dan ternyata pernah saya paksa buka kamar mandi, ternyata dia sengaja saja duduk agak lama di WC. Setelah itu masuk bulan kedua dan ketiga, ya tidak sampai bulan ketiga, baru bulan kedua sudah KO, sudah tidak bisa jalankan kursusnya lagi. Nah, waktu itu ibu itu sering kasih kursus anak-anak itu, mulai dari anak-anak dari Bumi Indah punya anak, Eka Putra punya anak. Jadi kadang-kadang anak-anak yang dia kasih les itu dia kasih kumpul satu tempat, tapi sama saja. Nah, ada banyak alasan yang dia katakan bahwa dia tidak mau les, dia tidak suka guru lah, dia tidak senang lama-lama lah, macam-macam. Akhirnya dia tidak tahu baca. Ya, dia tahu baca tapi eja ya, masih eja. Dan ternyata untuk naik ke kelas 5 itu penuh perjuangan ya teman-teman, penuh perjuangan baru dia naik. Perjuangannya pasti teman-teman yang nonton itu ya, nonton video ini pasti sudah paham dengan perjuangan yang bagaimana caranya untuk dia bisa naik. Pokoknya saya selalu ketemu wali kelas, ketemu kepala sekolah, dan mereka pikir saya Katolik ya, tapi saya Protestan. Tapi kenapa saya bisa akrab dengan guru-guru Katolik tempat dia sekolah? Karena memang anak ini cukup rewel ya. Akhirnya berhasil naik ke kelas 5. Tapi ketika naik ke kelas 5, ya waktu baru kelas 4 terpaksa saya harus pindahkan sekolah lagi dari STK ke SD Poupo. Dari STK ke SD Poupo, dan di sana dia bertemu dan Ibu Blekur wali kelasnya, yang adalah orang-orang yang pernah saya doakan. Ibu Blekur ini adalah anggota Persekutuan Doa Elim yang pernah saya bantu untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Dan akhirnya dia berutang budi dan berutang kasih dengan saya dan juga Tuhan. Dan dia sangat sayang ini Bram walaupun penuh keterbatasan. Apa yang Ibu Blego lakukan adalah dia berdoa, teman-teman. Dia berdoa tumpang tangan di kepalanya Bram. Dia bilang, kasihan engkau Bram, engkau sudah dari SD Marsudiri ini sampai di STK, terakhir kau datang di SD Poupo, ketemu saya lagi yang kau mama pun teman yang mama pernah doakan saya. Demikian yang pernah saya tumpang tangan buat Ibu Blegur, sekarang dia kembali tumpang tangan untuk Bram. Dia doakan Bram ya teman-teman. Sambil dia kursus, dia didik sampai anak ini bisa ikuti pelajaran sampai ya di Marsudi ini mungkin ya sempat naik ke kelas 5. Bukan, dia belum sempat naik ke kelas 5. Bukan karena bermasalah, tapi karena saya harus pindah rumah di Kodi karena SK saya masih di sana dan terlalu jauh. Terpaksa anak 3 orang ini dibawa di sana, dan
Saya ambil surat pindah, cabut dapodik mereka bawa ke Kudi. Sampai di sana 3 bulan dia sekolah dari September sampai Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari. Sekolah di sana. Tapi karena Marsudiri ini STK dan SD Paupo sedikit beda dari Kudi. Kalau SD Marsudiri ini dan STK itu sama dengan TK Marsudiri ini, guru tidak pernah 1 detik pun terlambat. Guru tidak pernah sedetik pun alpa atau izin. Guru-guru selalu sehat. Sehingga anak ini sudah terbiasa jam 7 sampai jam 10 bahkan jam 12. Anak ini selalu berurusan dan masih di lingkungan sekolah. Sehingga ketika sampai di Kudi, karena ada guru yang kadang-kadang masih singkat cerita, dia marah teman-teman. Dia marah, dia bangun, dia comel, dia mengamuk. Dia tidak terima lagi sekolah di sana. Dia betah kalau gurunya tidak masuk menurut dia. Saya tidak mau sekolah di sini karena guru datang belok di sana pipa cerita. Saya maunya seperti Marsudiri ini yang gurunya masuk terus. Saya mau pulang ke Betabula, dia bilang. Dia juga teman-teman pernah ambil batu dan lempar mesnya guru, wali kelasnya. Tanpa saya sebutkan namanya karena saya lupa wali kelas siapa. Tapi dia lempar karena wali kelas ini tidak bertemu mereka pagi-pagi seperti sekolah lain. Akhirnya dengan stres, tambah ini Anis ya, mungkin teman-teman biasa lihat di video. Dia waktu itu Anis kelas 1, si Bram kelas 4 ya. Akhirnya karena Bram tidak betah sekolah di sana sudah, dan si Anis tidak mau sekolah di sana karena kalau masuk kelas ada kotoran hewan. Sedangkan kalau di Marsudiri ini itu rapi, bersih, wangi. Jadi mereka tidak betah sekolah di sana. Mau tidak mau saya minta SK dipindahkan ke Betabula, dan terakhir saya dapat di SMP sini ya teman-teman. SK saya dipindahkan ke SMP Negeri 3 Batang Tamalaga di sini. Dan dapodik mereka saya cabut lagi. Nah kalau Debbie yang makan di belakang sana tuh. Debbie mana Debbie sekarang? Ya, dia ada masak sambil makan pagi untuk masuk sekolah. Debbie waktu itu punya teman namanya Inka, dan dia suka ikut kegiatan baca puisi, main drama. Jadi Debbie betah di Kudi karena dia punya teman dan mendukung dia. Dia semangat, gurunya juga masuk terus dan Debbie tidak bermasalah. Tapi ya terpaksa saya harus pindah sini dan Debbie juga ikut, dan mereka sekolah sampai sini. Saya cabut dapodik dari SD sana dan mereka sekolah di SD sini. Mereka 3 dimasukkan di SD